Halo teman-teman, selamat pagi. Ini videonya saya buat pagi jam 6 ya. Daripada tidur lagi setelah sahur, saya coba buat video tutorial aja ya. Yang ini kita melanjutkan dari part sebelumnya ya, part 1, part 2. Jadi part 1 itu membuat PCB bed schematic, yang kedua buat custom shape. Jadi kita buat PCB-nya nanti bentuknya penguin kayak ini ya. Nah, kalau tertarik pengen tahu caranya gimana buat custom shape seperti ini silahkan nonton part 2 nya. Di part 3 ini kita akan fokus ke routing ya teman-teman. Kita mau nyambungin yang putih-putih ini, sebenarnya belum kesambung ya teman-teman. Ini garis bantu dari KiCad yang mudahan kita menyambung dari komponen satu ke komponen yang lain. Oke, kita mulai aja. Sebelum teman-teman melanjutkan, mungkin ada baiknya kita sedikit sharing mengenai design rules ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngerouting, itu penting kita mengetahui kalau routing kan ini ya, lebar standar untuk ini, lebar dari si track ini, track width ini ya, atau tracing ini ya. Nah, nyambung ini kan ada lebarnya, ini ada standarnya teman-teman. Jadi beda-beda. Biasa kalau misalkan kita ngecingnya buat PCB-nya manual, ngecing manual itu sebisa mungkin ini ya pakai yang gede-gede. Tapi kalau misalnya kita ke pabrikan, kita bisa buka di pabrikannya. Misalkan ini contoh aja nih, GLC PCB ya. Teman-teman akses di sini di capabilities. Nah, di sini teman-teman baca nih, di sini banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya. Jadi misalkan dia bisa manufacture, pabrikannya bisa sampai buat sampai 6 layer gitu ya. Maksimal dimensi PCB-nya bisa sampai 40 cm, 50 cm gitu ya. Nah, yang penting tuh ini teman-teman, di minimal trace-nya ini. Nah, ini lebar dari si trace-nya ini. Dia nulisnya 3,5 mil ya. Nah, kalau kita lihat di desain kita ini kan bisa 0,25 mili atau 9 mil, jadi 3 kalinya lebih aman ya harusnya. Kemudian track kita juga, saya biasanya buat track VCC itu agak gede teman-teman, 0,5 itu ya. Nanti kalau misalkan ampernya yang mau dilewatkan gede, biasanya lebih gede lagi. Nanti kita bahas di video yang lain mungkin berapa sih sebenarnya trace-nya ini ya. Tapi karena ini kita buat hanya untuk PCB batch, jadi ini sebenarnya jauh lebih cukup ya, segini aja udah cukup banget sebenarnya. Oke, jadi yang penting tadi ini. Kemudian jarak spacing atau antar trace ya, sama 3,5 mil juga. Nah, itu teman-teman bisa atur di sini ya teman-teman. Tools, sini bisa ini. Nah, ini di RC control ini nanti yang membantu kita ngasih warning apabila trace kita terlalu kecil atau jarak antar trace-nya kita terlalu dekat gitu ya. Via ini sebenarnya ini teman-teman, diameter. Biasanya kalau kita mau nyambungin antara layer 1 layer 2, kalau kita double layer gitu ya, nah itu kita pakai ini. Kalau misalkan kita nge-tracking ini, nge-routing nyangkut gitu ya, udah nggak ada jalur lain, nah biasanya kita pakai via ini. Tapi nanti kita lihat aja kita perlu via apa enggak ya, kita lihat aja nanti. Oke, kita lanjut. Kita mau, biasanya saya mulainya dari PCC dulu biasanya teman-teman. Ini bisa kita pilih di sini, kita mau routing di bagian front cover atau bagian belakang. Ini front, ini belakangnya gitu ya. Nah, biasanya untuk mempermudah juga saya buat
ini nih teman-teman. Jadi ada yang namanya pouring teknik ya. Jadi ngasih ground di semua PCB-nya ini memudahkan kita. Kalau enggak kan kita nanti groundnya ada gininya ya, kita ngerouting semua, ground juga ikut kita routing ya. Gini ada groundnya juga kita ikut routing. Nah biar gampang kita nggak usah kita sambungin untuk ground, kita pakai ini aja teman-teman, add field zone. Kita klik di sini, nanti dia nongol ya. Ini teman-teman mau pilih di atas atau di bottom ya. Kita mulai dari atas dulu aja, klik, kita pilih down, kita kotakin aja teman-teman. Nah, kalau mau garisnya lurus ya, ya nggak lari kemana-mana, tekan kontrol. Klik double, udah selesai, ketutup semua. Kita buat lagi, biasanya saya sih dua-duanya ya, atas bawah saya kasih groundnya. Tapi kalau misalkan simple banget sih kayaknya enggak juga, nggak apa-apa sih. Ini bebas sih sebenarnya, mau teman-teman pouringnya itu power atau ground gitu ya. Banyak kan sih dipakainya ground. Kalau kita perhatiin sini groundnya hilang kan, udah dia otomatis di PCB-nya semuanya jadi groundnya. Kalau kita lihat di sini, nah yang hijau-hijau ini ground, jadi nanti kepisah nih teman-teman. Ini ada gininya nih. Ini tadi bottom ini ya. Kita mungkin mulai dari front dulu aja. Ini agak ke distract saya, biasanya saya selalu ini hapus dulu aja. Kita mulai dari front semua. Saya mulai dari VCC, jadi semua VCC ini saya pilih yang 0,5. Kalau teman-teman mau buat sendiri di edit ini ya, teman-teman widthnya masukin, track width ya, teman-teman masukin lagi custom. Defaultnya sih 0,25 ini. Oke, balik lagi sini, routing ke front, kita sambungin dulu semua yang VCC. Selesai, udah tinggal yang lain sinyal. Kalau sinyal saya biasanya pakai yang kecil aja, nggak perlu gede-gede ya. Nah yang dari dekat dulu, masih di front ya, front layer, kita routing dulu. Nanti kalau nggak bisa nyangkut, kita pindah ke belakang. Oke, ini selesai. PP3. Oke, ini reset. Nah ini kayak gini kan nyangkut nih teman-teman. Kemudian opsinya bisa lewat sini, cuma jauh, atau teman-teman bisa lewat belakang aja. Nah, kita pindah ke bottom, ini lewat belakang. Ya, nyambung semua yang bawah, tinggal yang atas, pindahin yang ke atas. Tapi jangan terlalu mepet ya. Jadi sebenarnya sih otomatis gitu ya, si kite-nya otomatis. Walaupun kita buat rapat-rapat ini, dia nggak akan nabrak nih ya, nggak mau dia nabrak. Oke, kita bottom biar bisa lewat belakang. Usahakan jangan terlalu banyak belokan ya, jangan terlalu banyak belokan dan jangan terlalu rapat. Oke, dan bawah ini tinggal yang atas ya. Biasakan atas dulu.
ini murni artnya ini ya. Kalau routing itu kebanyakan murninya art. Jadi teman-teman mau supaya kelihatan lebih cakep ininya routingnya ya, silahkan berkreasi ya. Saya sukanya yang bagian yang kayak gini nih jauh gitu ya, saya buat kayak macam bus bar gitu. Ini tinggal nempel ini aja. Jadi kalau teman-teman yang lain punya ide yang lebih bagus, silahkan di komen ya di video ini kita sharing aja. Oke, kita lanjut lagi sini. Usahakan paling pendek ya, sependek mungkin kalau routing, biar nggak ada yang loss. Oke, ini ke bottom. Nah, gini kan nabrak nih teman-teman kalau kita lawan ya, nabrak. Nah ini di KiCad itu bisa gini teman-teman, ini bisa si jalurnya bisa kayak fleksibel gitu ya. Itu ngaturnya di sini teman-teman, di route interactive router setting. Saya kayaknya itu tadi solve sama move item, jadi dia bisa geser-geser gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan routingnya udah jelimet, deket banget gitu, enak banget sih pakai itu tadi. Dan itu kayaknya cuma ada di KiCad ya, di Eagle gitu kayaknya nggak ada. Jadi teman-teman ngerasain sendiri kalau misalkan udah rapat banget gitu, enak banget pakai itu. Oke, kita selesaiin dulu ini dari bawah naik ke atas. Ini di KiCad itu jadi terang-terang gini teman-teman, ini bisa kita bisa kesini atau bisa kesini gitu ya, ini terang-terang gitu. Kita tahu ini arahnya mau kemana ini routingnya. Oke, pastiin nggak ada yang putih-putih lagi garis bantunya tadi. Nah, untuk save, nah biar yakin pakai ini teman-teman, di RC control ini yang ngecek nanti ada yang bolong atau enggak. Nah selesai teman-teman, jadi markersnya 0, unconnected 0. Kalau udah lolos itu berarti insya Allah kita aman teman-teman. Ini tinggal ngerapiin aja sini, ada atas bawah. Saya pindahin dulu track yang besar biar rapi. Nah, terus bisa mungkin rapi, nggak ada yang bengkok-bengkok ya. Track yang gedean saya ini biar rapi, nggak ada yang patah, karena berpengaruh nanti teman-teman kalau misalkan patah-patah gitu, sinyalnya nanti nggak bagus gitu ya. Ini kalau bisa jangan terlalu patah banget, jadi kayak bisa mulus gitu datanya. Bahkan sekarang ada yang bisa nggak patah gini ya teman-teman, seret gitu, bisa curve gitu, nggak patah 45 derajat gitu ya. Itu lebih halus lagi sih harusnya datanya. Oke, semua sudah terkoneksi. Udah selesai teman-teman. Oh, satu lagi ini buat pad di sini ya. Oke, pad itu buat nanti nyangkutin peniti teman-teman.
matiin, kita di sini buat print ini gantungan gitu. Kenapa kita pakai footprint? Nanti biar bisa disolder teman-teman. Add pad, caranya add pad, ini kita escape, kita klik double, ininya hapus aja pad numbernya, pakainya yang konektor, ininya rectangular, size X itu panjang ya, ini kita 10 mili aja, ininya 5 mungkin. Oke, kita simpan. Lalu kita cari gantungan, tidak ada ya. Sorry, hapus dulu. Oke, nggak usah dikasih nomor. Oke, kita tutup, kita balik ke footprint, kita ambil gantungan. Udah selesai teman-teman. Kita 3D viewer. Oh sorry, lupa dipindahin ke belakang jadi jidatnya. Pindahin ke belakang tuh pakai F ya teman-teman, atau misalnya klik biar dia ke belakang. 3D viewer. Nah gini teman-teman, ref ini nanti nggak muncul. Atau kita F-Seals itu dia tuh. Muncul ya refnya ini, kita hilangin aja di ini. Kita balik ke print editor tadi, gantungan. Nah ini hapus aja teman-teman, reference-nya delete. Pindah ke pindah ke luar aja. Ini bisa kita hide nanti di sini. Kita hapus dulu, kita lagi. Kita flip lagi. Nah ini keluar, kita hapus situ yang kita hilangin. Oke, kita balik lagi ke viewer. Nah ini muncul lagi ya teman-teman, ada ref tadi di sini. Nah di sini nanti kenapa kuning ini biar jadi sama kayak ini teman-teman, konektor gini. Ini bisa kita solder, ini tinggal taruh peniti di sini, kita solder biar nempel. Jadi bisa buat pin gitu ya. Oke, selanjutnya ya mungkin keterangan-keterangan gitu ya. Ini kita hapus dulu aja nih, ada tulisan BT1 ini. Klik double, visible matiin. Nah kita labelin ini teman-teman biar enggak, kenapa kita taruh di belakang ini. Kenapa di belakang, kalau di depan nggak kelihatan teman-teman, ada silk screen. Oh gede banget.
kalau misalkan ini kita flip dulu ya, kita taruh di depan. Nah, ketutupan ketutupan seal screennya, jadi kita pindahin ke belakang aja, klik flip. Flip itu pindahin ke belakang. Ini widthnya kegedean, kita 0,7 aja, thicknessnya 0,1. Oke, ini so ini keterangannya ya. Kita copy ya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, pilih tengah, klik ya. Nah, kita ganti ya. Oh sorry, ini benar, ini yang mosi. Oke, STK biar memudahkan nanti kita waktu pada saat programming ya, biar nggak bingung lihat pinnya. Kita kasih keterangan ini. Posisi ground. Oke, kita lihat lagi. Nggak keluar. Gimana ya? Ini apa nih? Astagfirullah. Kenapa nggak keluar teman-teman? Karena saya buatnya di FCU. Kita pindahin dulu. Soalnya di bottom kita pindahin ke base silks ya, silk screen. Bisa nggak bisa lihat? Properties, it's not clean, bukan. Posisi itu nggak bisa loh, harus satu-satu, pesan nggak keluar. Pindahin ke bottom silks, karena yang dicetak yang tulisan informasi logo itu semua di silk screen ya, itu yang teman-teman harus ingat. Oke. Setelah itu harus isi salah nggak keluar. Nah ya. Oke, ini mungkin kalau rapet geser dikit ya. Ini enaknya 3D viewer gini, kita bisa bayangin teman-teman kira-kira nanti PCB nya jadinya gimana. Itu enaknya di KiCad ya. Kita geser hit biar nggak tabrakan, pakai M ya saya kalau mindahin. Kalau teman-teman dulu kalau di punya teman nggak bisa digeser gitu ya, saya pakai M. Kalau mau rotate pakai R, kalau mau pindahin ke depan atau ke belakang pakai F, flip gitu ya. Oke, dan nah ini teman-teman setelah di routing ya dia kelihatan ini yang kayak gini, ini ground ini, jadi kepisah nanti ada ini numpuk gini nggak apa-apa, nanti kita soldernya terakhir ini coin cellnya, jadi ini selesai dulu solder, baru ini terakhir. Jadi nanti kita tinggal potong-potongin aja yang kecil-kecil gitu kan. Nah, ini nanti jadinya ini cuma referensi aja ya, ini nanti masuk ke dalam, nggak ngambang gitu. Oke, selesai ya teman-teman, sampai di sini aja tutorial ini part terakhir dari tutorial membuat PCB batch ya. Silakan teman-teman like, subscribe di channel ini kalau misalkan bagus, nanti kita lanjutkan di tutorial KiCad yang lain. Jadi masih banyak ya teman-teman, gimana caranya buat custom simbol, custom footprint gitu ya. Nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya kalau misalkan teman-teman suka dengan tutorial ini.
Oke, sampai sini aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nonton part 1 dan part 2 nya buat teman-teman yang belum nonton, biar teman-teman nanti bisa nyambung ceritanya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Salam ngoprek.